Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Good morning. Good morning to Miss. So guys, today we are going to learn about simple past tense. Do you know what is simple past tense? I don't know, Miss. Belum tahu, Mi. Oke, kalau kemarin kita udah belajar tentang simple present tense, hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Miss kasih contoh sedikit, bukan contoh, tapi pancingan sedikit mengenai simple past tense. Dari kata past, kalian tentu saja udah familiar dengan kata past, benar? Oke, Yes, Miss. Yes. Oke, kira-kira past itu artinya apa ya? Pas itu lampau, Mi. Oke, very good. Dari kata lampau. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa simple past tense itu tenses yang menjelaskan kegiatan di masa lampau atau kegiatan yang sudah terjadi dan selesai saat itu juga. Di sini ada beberapa contoh kalimat simple past tense. Seperti Nina visited her grandmother yesterday. Nina berkunjung ke tempat neneknya kemarin. Nah, untuk mengetahui ini adalah kalimat simple past tense, kita bisa tandai dengan kata yesterday dan visited. Karena di rumus simple past tense itu identik dengan verb 2 ataupun adverb of frequency. Untuk verb 2 ada regular dan irregular verb. Untuk regular dan irregular verb, Miss akan bahas di slide selanjutnya. Untuk simple past tense-nya sendiri, sudah paham apa itu? Sudah, Mi. Sudah, Miss. Oke, good. Jadi, selanjutnya ini adalah bentuk dari simple past tense, kalimat simple past tense. Jadi kita bisa membuat kalimat simple past tense menggunakan dua cara, dengan verb ataupun to be. Kalian pasti udah tahu dong verb itu apa dan to be itu apa, benar? Benar, Mi. Oke, untuk penggunaan verb di sini terbagi menjadi dua. Verb 2 itu ada dua. Ada regular verb dan irregular verb. Regular verb itu kata kerja yang memiliki rumus, yaitu ditambahin ed atau huruf d di akhir kata tersebut. Penambahan huruf d dilakukan di sebuah kata yang berakhiran dengan huruf e. Contohnya live. Jadi live. Dan sedangkan untuk irregular verb, ini kata kerja yang hanya bisa dipelajari dengan cara kita mengingatnya, karena tidak ada rumus ataupun aturan khusus. Umumnya, irregular verb itu bentuk 1, 2, 3-nya berbeda-beda. Contohnya seperti see, saw, seen. Sebelumnya kita udah belajar tentang ini ya? Ya, Miss. Oke, good. Kita pindah ke penggunaan to be di simple past tense dalam kalimat. Jadi untuk simple past tense di sini, to be, kita menggunakan dua to be, yaitu was dan were. Kalau di simple past tense itu to be-nya hanya dua ya, ada was dan were. Was itu untuk subjek yang tunggal atau singular, dan were itu untuk subjek jamak atau plural. Di sini biasanya di present tense, I itu ada subjeknya, ada to be-nya tersendiri, namun di sini subjek I mengikuti was, ikutnya was, bukan were. Kalau biasanya sama you, they, we ya. Nah, sekarang ikutnya I see, he, it. Ikutnya see, he, it. Ikut singular. Oke, ingat kalau di simple past tense itu bukan pakai
is, are, ataupun I'm, tapi pakainya was dan were. Was itu untuk singular, I see, he, it. Were itu untuk jamak atau plural. Jadi sampai sini, paham? Paham, Miss. I understand. Oke, jadi ada yang mau kasih contoh nggak? Irregular verb? Mbak Pipit kayaknya bisa, Miss. Oke, coba Mbak Pipit. Contoh irregular verb itu dari kata it, Miss. Jadi it dan verb 2-nya yaitu at. Oke, very good. Kalau untuk regular verb-nya, Kalau regular verb-nya contoh dari kata watch dan verb 2-nya itu jadi watch. oke, very good. Mbak Evi, paham? Paham, Miss. Oke, very good. Oke, kita udah belajar tentang to be dan verb yang ada di simple past tense. Sekarang kita akan belajar bagaimana membentuk kalimat menggunakan simple past tense. Yang pertama itu kita akan membentuk kalimat positif atau kalimat sederhana atau kalimat biasa dalam bentuk simple past tense. Nah, di sini ada dua cara, yaitu yang menggunakan verb dan menggunakan to be. Untuk penggunaan verb, kita ada subject plus to be. Ingat, to be-nya cuma was dan were. Was untuk apa tadi? Was untuk singular, Singular, Miss. Oke, kalau were? were untuk plural. Plural. Oke, very good. Dan selanjutnya ada object. Kemudian untuk kalimat positif di simple past tense itu yang menggunakan verb ada subject plus verb 2. Verb 2 ada regular dan irregular. Ingat, yang regular itu cuma ditambahin ed kalau nggak d. Dan irregular, ini yang kalian harus ingat-ingat, harus hafalin. Plus object. Oke, kita langsung pindah ke contoh kalimatnya. Yang pertama, kalimat yang menggunakan to be ya. Contoh, Citra and Kirana were the member of Neon Dance Crew in 2020. Di sini Citra dan Kirana sebagai subjek, were-nya itu to be. Kenapa were? Ada yang tahu? Karena itu plural, Miss. Oke, very good Mbak Evi. Very good. Oke, kemudian the member of Neon Dance Crew. Ini sebuah objek, lalu in 2020 itu adverb of frequency. Kemudian kita pindah. We move to example of simple past tense yang menggunakan verb. He saw your mother last week. He di sini sebagai subjek, saw adalah verb 2 dari di sini see. Oke, jadi ingat kalau dalam kalimat simple past tense positif, subjeknya harus menggunakan verbnya harus menggunakan Verb 2. Oke, verb 2. Kemudian di sini ada your mother. Your mother sebagai objek, last week sebagai adverb of frequency. Sama di sini juga contoh dari simple past tense yang menggunakan verb. Bedanya di sini menggunakan irregular verb, yaitu menggunakan kata they, receive. Received dari receive. Oke, sampai sini kalian paham? Understand, Miss. Paham, Miss. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Nope. Belum ada. Oke, good. Kita sekarang belajar untuk membentuk kalimat simple past tense negatif. Ingat, kalau ada kata negatif berarti ada kata not. Oke, jadi langsung aja to be masih tetap pakai was dan were dan mengikuti subjeknya. Oke, yang pertama ada rumus simple past tense negatif yang menggunakan to be, yaitu ada subject, to be, was,
atau were plus not. Karena negatif harus ada not plus object. Kemudian untuk yang menggunakan verb, di sini ada subject, did not, verb 1, dan object. Nah, untuk di sini kita harus menggunakan did. Karena simple past tense itu identik dengan kata did, harus. Karena itu bentuk lampau dari do. Jadi, pakainya did not. Dan untuk verbnya, kita tidak lagi menggunakan verb 2. Verb 2 sudah diwakili oleh did. Jadi, kita rubah menjadi verb 1. Selanjutnya, ada objeknya. Kita langsung aja ke contohnya. Citra and Kirana were not the member of Neon Dance Crew in 2020. Citra and Kirana biasa sebagai objek, sebagai subjek. Nah, were not-nya itu to be, karena negatif ada not. Kemudian the member of Neon Dance itu objek, dan adverb of frequency itu in 2020. Nah, untuk yang verb, di sini ada he didn't see your mother last week. Dia tidak melihat ibumu minggu lalu. Nah, di sini meskipun he ataupun they, subjeknya singular ataupun plural, masih itu menggunakan did. Tidak ada perbedaan. Entah itu singular, entah itu plural, tetap menggunakan did. Oke? Kalau di simple present tense kan kalau he pakainya does, kalau they pakainya do. Nah, kalau di simple past tense itu memakai did semuanya. Seperti itu. Dan verb-nya menggunakan verb 1. Ingat, karena apa? Karena sudah ada kata did, Miss. Iya, oke, good. Karena ada kata did, didn't. Ini untuk simple past tense negative. Jadi ada yang ditanyakan tentang simple past tense negative? Not yet, Miss. Oke, lanjut kita ke pembentukan kalimat interrogatif atau kalimat tanya tentang simple past tense. Rumusnya ada di sini. Yang pertama itu to be dulu. To be di depan, kemudian subjek, ada objek. Dan untuk yang menggunakan verb, did, kita menggunakan did. Bukan menggunakan does ataupun do. Karena past kita selalu menggunakan did. Subjeknya apapun, plural or singular tetap pakai did. Dan verbnya verb 1. Oke, contoh. Ingat, to be-nya ditaruh di depan kalau interrogative sentence. Jadi, were Citra and Kirana the member of Neon Dance in 2020? Were-nya ditaruh di depan, to be. Ingat. Nah, kalau did, pakai yang verb itu, ingat did-nya juga di depan, entah itu pakai they, entah itu singular ataupun plural, tetap pakainya did. Nggak ada does dan nggak ada do, karena past. Kemudian ada subject, kemudian ada verb, verbnya verb 1, ingat, ini misalah nulis, I'm sorry. Nah, kemudian ada object dan adverb of frequency. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Miss, berarti itu did he see ya, Miss? Iya, betul. Harusnya did he see. Bukan, ini misalah tulis, I'm sorry. Oke. Did he see? Ya, Karena verb Miss. 1. Thank you, Miss. Oke, jadi sampai sini kalian paham? Paham, Miss. Oke, very good. Sekarang Miss ada tantangan buat kalian alias mengevaluasi, menguji kalian tentang kepahaman kalian yang udah Miss sampaikan tentang simple past tense. Kalian mengerjakan kuis. Oke? Oke, Miss akan kirim linknya. Miss kasih waktu 3 menit, soalnya cuma 5. Miss kasih linknya di kolom chat. Oke, we'll give you homework.
The homework is make some of simple past tense sentence. Kalian membuat kalimat simple past tense dalam bentuk positif. Kemudian yang kedua, kalian mengubah kalimat yang kalian buat into negative and interrogative. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Miss. Oke. Sudah paham. If there is no question, this is time to say cheerio, guys. So thank you for today. Thank you for your attention and your attendance. See you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.